Sekolah nggak adil, strata pendidikan nggak adil, pendidikan adil enggak. Gitu. Kelemahan dari undang-undang Sisdiknas itu apa? Multitafsir. Menurut saya ada banyak hal yang menjadi permasalahan khususnya di bidang pendidikan. Akses terhadap pendidikan dari mulai TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi menurut Akang adil tuh? Enggak. Nah, itu maksudnya. itu maksudnya. itu mutlak banget, itu enggak. Apalagi kalau gini bro ya, kalau kita kan seolah-olah kayak banyak di luaran sana nggak kita mudah-mudahan etis gitu Ya, di luaran sana, apalagi di mana masih ada yang pakai sentimennya itu. Kalau ngomongin strata pendidikan atau pendidikan itu kayaknya anak SD misalkan di satu daerah di negara kita ini di timur sana, mereka pakai bajunya anak SD merah putih tapi kadang nggak pakai sendal. nggak pakai sepatu barangkali. Oh iya, sorry. Tapi pakai sendal atau Oh iya, ya. berarti Pak, ini nih bro, ini juga menyimak. Iya, nggak pakai sepatu, dia pakai sendal. Ataupun di daerah-daerah tertentu ke sekolahnya itu pakai sampan gitu. Itu terjadinya di sekarang gitu, dan sekarang tuh ya di era-era 2000-an kesini lah. Mungkin kita dulu kenalnya ke sekolah jalan kaki itu orang tua kita atau nenek kita Ya. atau kakek lah gitu kan. Ya, memang sistem pendidikannya juga beda dengan sekarang gitu. Jadi kalau kembali lagi tadi ke Pertanyaan adil atau enggak? adil atau enggak, ya enggak banget lah. Itu Nggak adil. jelas-jelas enggak adil. Barat Selatan itu juga dalam tanda kutip timpang. Timpang. Jadi makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima, poin kelima atau butir kelima di Pancasila itu ya dari situ mungkin maksudnya untuk kependidikan. Ada salah satunya kependidikan, rumusan sila kelima itu. Tapi nyatanya ya nggak adil gitu. Resah, kalau orang resah itu kan pasti maunya ngomong apa, tapi mudah-mudahan karena tadi kita ngomongnya udah, mudah-mudahan kita etis nih. Jadi kita sekolah lah, kita berdua sekolah nih. Ya kita sampaikan kritik ini lebih pada otokritiknya, ya nggak? Sekolah nggak adil, strata pendidikan nggak adil, pendidikan adil enggak. Berarti ya tuh kalau gitu mah mendingan sosialis kan sekalian. Maksudnya negara membuat peraturan atau semacam apa sehingga struktur infrastruktur suprastruktur yang SD di kota sama yang SD di Indonesia Timur atau itu disamakan. Kan 20% itu kayaknya sanggup kan APBN itu. Iya. Ngukurnya gini bro, kalau kita ngukurnya secara sosial ya, atau sosialis gitu, perspektifnya pasti macam-macam Ya. ya, termasuk Oke, tadi oke. 20% kalau sanggup secara infrastruktur sanggup, kesanggupan kan kita ngitungnya, kesanggupan. Hanya saja begini, ada nggak nawaitunya tuh, Nawa itu siapa niatnya nih, stakeholdernya itu kan yang secara itu kan top down kita bicaranya dari atas dulu gitu, dari yang punya kebijakan lebih tingginya turun ke bawah, baru mulai kita di lokalitas tuh, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten, belum kita lagi bicaranya sekarang ada kepala cabang dinas. Oh iya. Iya kan, ada lagi nanti di tingkat kecamatan UPTD pendidikan dan sebagainya. Niatnya oke nggak gitu, jangan-jangan niat oke-nya begini, niat oke untuk membangun infrastruktur, niat oke untuk membangun suprastruktur, niat oke untuk membangun program pembelajaran yang selalu progresif gitu. Ya mungkin kesanggupan ada, ya mereka diam di posisi itu artinya kan udah sanggup lahir batin ya. Ya. Iya tuh. Nah tapi niatnya gitu. Nah niat ini maksudku gini bro, niat di sini kita nggak bisa sekarang mendikotomikan antara niat kita mau berbuat baik sama kita niat memang itu sudah tugas dan tanggung jawab kita loh. Itu udah tupoksi kita Sebagai warga negara yang sebagai tahu. warga negara yang tahu. Nah sekarang kita ngomongin warga negaranya tadi udah dibahas di awal.
ada stakeholder. Nah, niat stakeholder itu kan sudah ditentukan dalam tupoksi dia gitu. Oke, gini. Iya. Kalau misalkan stakeholder ada niat, struktur infrastruktur sama itu butuh berapa tahun sih? Kalau dimulai niat si Aku stakeholder sekarang. Oke. Kalau aku pikir kalau sekarang niatnya kalau waktu mungkin 2 atau 3 tahun. Maksudnya? Ya untuk dia sama gitu secara Itu baru kesamaan ya. Taruh kesamaannya. Nanti ganti rezim, ganti lagi niat. Ganti lagi niatnya. Gini, Saya bohong. Lanjut Kang. Enggak, jadi bener juga sih bro. Ada benernya juga. Jadi kita otokritiknya di ngobrol ini apa sih jadi gini lah, apa sih persoalannya kok niat itu nggak pernah dibarengi gitunya dengan tugas pokok dan fungsi dia gitu. Sorry ya, kenapa nih stakeholder terus nih yang disebut? Karena orang teknis di lapangan ya, kayak guru gitu ya, terus TU, pustakawan yang ada di sekolah gitu, murid sama peserta didiknya, orang tua murid, itu mereka akan selalu bergerak ngomongin masalah pendidikan itu ya sesuai dengan ketentuan di atasnya. Kalau kita bicara kebijakan ya kebijakan. Nah, apakah kebijakan itu dibuat sama guru? Enggak bos, enggak Ya, bro. jelas. Makanya kenapa tadi niat itu dari stakeholder, dan namanya niat guru, niat murid, niat pustakawan, niat TU, niat orang tua itu sudah selaras dan sebanding dengan tujuan keadilan sosial untuk sekolah itu.